Oke, kali ini saya akan membahas dan mendemonstrasikan tutorial SketchUp untuk membuat rumah minimalis modern dengan gaya Mediterranean. Oke, pertama kita perlu membuat rectangle terlebih dahulu di sini. Kita buat untuk base-nya, ukurannya bebas ya, seperti ini. Dan lalu setelah itu kita bisa triple klik kanan dan make group. Nah, lalu kita tentukan untuk posisi carportnya di awal. Kita bisa menggunakan tape measure tool seperti ini. Lalu kita posisikan, anggaplah posisi carport itu ada di sisi kanan seperti itu. Kita klik dari sini ke sini, ini di 6 meter. Oke, anggaplah ini nanti muat ini ya, muat 2 mobil ya. Jadi di sini ini 6 meter untuk carportnya. Lalu untuk area samping atau selasar ini kita bikin di 3 meter saja. Lalu enter. Nah, lalu terus kemudian kita menggunakan tape measure tool lagi, klik dari sini ke belakang di 6 meter. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita bisa sesuaikan saja untuk garis untuk plane-nya ini. Kita bisa klik bidangnya, kemudian pilih scale ya. Kita pilih scale. Kita pilih scale. Nah, ini scale kita arahkan seperti garis bantu ini. Nah, kemudian setelah itu kita bisa pilih tape measure tool, klik di sini, kita pilih di 6 meter misalnya. Seperti itu. Nah, kemudian dari sini ke belakang itu di 2 meter dan lalu enter. Nah, kemudian setelah itu kita bisa pilih lagi tape measure tool ke belakang di sini 3 meter. Oke. Nah, lalu setelah itu kita bisa buat semacam pintu samping, pintu side entrance atau pintu sekunder. Nah, ini di 1,5 meter di sini. Lalu ini kita offset ke belakang 1,5 meter ya. Nah, lalu kemudian setelah itu kita bisa membuat line. Kita pilih line dan buat jalurnya di seperti ini ya. Alurnya seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa triple klik dan kita bisa offset. Kita offset ke luar di 75 ya. Baik, nah keluar sini, kemudian keluar sini di 75. Jadi luar dalam 75. Kemudian untuk garis yang tengah ini kita bisa hapus saja. Nah, kemudian kita pilih line seperti ini, kita bisa pilih line. Nah, setelah itu kita bisa klik, kita hapus ke atas di 4,5, misalkan di 4,5. Jadi 4,5 meter ini adalah tinggi dinding dari lantai carport ke atas dinding ini atau ring bulk ya istilahnya. Nanti di sini tuh ada betonnya. Nah, kemudian setelah itu kita triple klik kanan, kemudian make group, dan kita buat dinding yang samping-samping ya. Jadi kita menganggap ini adalah seperti di lahan kaflingan seperti itu ya. Kita pilih 150 untuk ketebalan dinding. Kemudian kita push ke atas di 3 meter seperti itu, dan triple klik kanan lalu make group. Nah, kemudian kita move, tekan control, kita arahkan di sini. Nah, ini untuk yang area depan, dan lalu kita bisa terus membuat area selasar di sini. Kita push ke atas di 300 atau 30 cm ya. Nah, terus kemudian ini bisa kita beri garis di sini. Ini kita push ke depan di 40 cm. Ini untuk area selasarnya ya. Kita triple klik kanan lalu kemudian make group. Nah, kemudian kita bisa membuat ini kita sesuaikan terlebih dahulu. Oke, nah terus kemudian kita bisa mengcopy dinding ini. Kita move control. Kita move control di sini. Oke, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita bisa triple klik, kita push ke atas seperti ini. Nah, lalu kemudian yang lain, untuk area yang lain kita klik, kita move control, kita place di sini, dan kemudian ini kita adjust ya, kita sesuaikan seperti itu. Oke, nah kemudian setelah daripada itu adalah kita bisa membuat line, membuat garis dari sini ke sini dan ke sini. Nah, seperti itu. Nah, kita buat sejauh ini terlebih dahulu. Ya, ini kita bisa. Oh, yang ini belum ada garis, kita buat garis. Nah, kita push ke atas di 40 cm. Jadi ketinggian atau elevasi antara carport dan lantai 00 ini adalah 40 cm. Kemudian kita bisa triple klik kanan, kemudian kita make group. Nah, kemudian setelah itu kita juga bisa membuat selasar yang samping sini, atau istilahnya trap tangga seperti ini. Kita beri ketinggian di 15 cm saja. Kita triple klik kanan, kemudian kita make group. Nah, kemudian setelah itu
kita bisa membuat pintu entrance-nya atau pintu masuknya terlebih dahulu, tapi kita bisa juga langsung untuk memberi material secara bertahap. Kita pick sampel, nah ya di sini, kemudian kita pick sampel lagi, atau kita bisa membuat tilenya, membuat terasnya ini menggunakan tile ini ya. Ini bisa menjadi teras, dan kemudian untuk teras samping itu seperti ini. Dan kemudian setelah daripada itu kita bisa double klik yang plane ini, kemudian kita pilih rectangle, kita arahkan dari sini ke sini ya. Kita arahkan dari sini ke sini, kita pilih material yang sudah saya siapkan adalah material lantai untuk carport. Di sini kita pick sampel, kemudian kita pilih, kita assign materialnya seperti ini, dan kemudian kita pilih rectangle, kita arahkan seperti ini. Oke, nah kemudian setelah itu kita bisa memilih landscaping, dan kita assign materialnya seperti itu, dan kita assign rectangle seperti ini, dan kita bisa pilih contohnya begini. Nah, ini adalah contoh dekorasinya seperti ini. Ini kita bisa explode terlebih dahulu. Oke, lalu kita make group untuk memperbaiki tekstur, karena tadi tampaknya teksturnya sedikit terganggu seperti itu. Nah, misalkan teman-teman ingin mengubah warna dan segala macam, nanti bisa juga diedit ini. Nah, teman-teman bisa setup ya di situ. Nah, kemudian kita bisa membuat rumah ini menjadi tidak hanya satu lantai tapi di 2 lantai ya. Nah, caranya adalah kita bisa menganggap ini nanti area void ya yang sini ya. Tapi sebelum itu kita bisa membuat pintu utamanya dulu. Kita klik tab master tool, kita klik ini ke atas, anggaplah di 2,5 meter, misalkan 2,5 meter. Nah, kemudian kita beri jeda di sini sedikit. Di sini kita beri space untuk pintu ini 1 meter ya. Kemudian kita triple klik, kita menggunakan rectangle. Oke, seperti ini, lalu kita push ke limit seperti itu. Nah, kemudian kita bisa hapus untuk garis bantunya, dan ini kita hapus untuk garis bantunya. Dan lalu kita bisa membuat kusen. Ya, ini contoh membuat kusen, nanti teman-teman bisa terapkan. Kita klik dari sini ke sini, lalu ke sini, kita pilih rotate rectangle, kita klik dari sini ke sini, kita pilih 60, dan kita klik line-nya. Oke, kita klik line dan kita pilih follow me. Oke, kita pilih follow me. Kita bisa beri space ya, kita bisa beri space di sini. Nah, ini untuk garisnya kita select terlebih dahulu, kita pilih offset, kita pilih offset keluar di 10. Oke, kemudian ini kita klik, kemudian kita push ke sini di 50. Misalkan untuk kusennya itu di 5 cm. Kita triple klik kanan, kemudian make group, kita pilih rectangle di sini. Kita klik, kita push ke atas. Oke, kita push ke atas, triple klik kanan, make group, dan kemudian kita select materialnya, kita menggunakan material kayu ya. Ini contoh sederhana, jadi teman-teman nanti bisa kembangkan untuk dekorasinya. Misalkan nanti untuk dekorasi ini seperti ini bisa menggunakan offset. Oke, dan ini bisa kita push ke dalam supaya lebih ada dekorasi seperti itu. Nah, terus kemudian misalkan kita akan menambahkan elemen lengkung ya, karena ini Mediterranean ya, kita bisa atur terlebih dahulu saturasinya. Karena ini Mediterranean, kita tambahkan elemen lengkung juga bisa. Kita pilih 2 point arc, kita klik dari sini ke sini, dan kita ketik 64S untuk memperhalus ininya, vertexnya ini. Nah, untuk memperhalus lengkungannya, kita push ke belakang seperti itu. Nah, kemudian kita akan menambahkan kusen lengkung di sini. Caranya adalah kita menggunakan bisa menggunakan bisa menggunakan 2 point arc, atau kita copy lagi. Kita copy saja ini garis yang lengkung ini, kita edit, copy, kemudian kita keluar dari group, kemudian edit, paste in place. Nah, kemudian kita offset ke dalam ini di 60. Nah, setelah itu kita bisa pilih line dan kita tutup di sini menggunakan line tersebut. Kita hapus saja garis yang tidak terpakai. Nah, ini sudah menjadi surface, lalu kita bisa push ke sini. Kita triple klik kanan, kemudian make group. Nah, lalu kita beri material yang sama. Oke, seperti ini. Namun setelah itu kita bisa juga untuk tambahkan elemen kaca di sini misalkan. Ya,
misalkan elemen kaca. Nah ini kita bisa triple klik, kita klik di lengkungannya ini, kemudian kita edit, copy lagi, kemudian keluar, dan kita edit, paste in place. Nah ini kemudian kita beri line ya di sini. Ini kita beri line. Nah kemudian kita beri ketebalan misalkan di 8 mili contohnya. Triple klik, klik kanan, make group, lalu kita move ya, move sampai sini. Dan kita pilih glass, kita pilih glassnya di sini. Lalu kita adjust opacity-nya seperti ini. Oke, seperti itu. Ini untuk penerapan supaya nanti pintu utamanya itu sinkron dengan konsep utama rumah, yaitu Mediterranean modern minimalis seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke lantai 2. Jadi kita asumsikan ini adalah area void kecil seperti itu. Nah, kemudian kita pilih rectangle, kita buat rectangle dari sini ke sini terlebih dahulu. Kita tekan shift dan kita pilih yang ini. Dan ini bisa kita beri sedikit rectangle. Nah ini kita klik kanan, kemudian iris. Oke, nah kemudian setelah itu kita bisa klik, kemudian kita push ke atas di 70 cm ya, anggaplah 70 cm. Jadi 70 cm ini adalah sisi finishing, lantai finish yang lantai 2. Untuk yang lantai bawah ini sudah plafon ya, batas plafon. Artinya di dalam ini tetap ada komponen semacam balok struktural, kemudian elemen MEP, rangka plafon seperti itu, dan pipa plumbing misalkan. Jadi kita menganggap untuk ketebalan ininya 70, ketebalan lantai totalnya ini. Dan kita triple klik kanan, kemudian make group. Nah lalu kemudian kita bisa push, klik dan kita push ke atas. Kita push di sini terlebih dahulu, klik lalu kita push di sini terlebih dahulu. Terus yang ini kemudian kita push di sini. Nah kemudian yang depan ini kita push ke atas, di 4 meter, misalkan 4 meter tingginya tuh. Dan kemudian yang ini kita push ke atas di elevasi yang sama, yang ini di elevasi yang sama juga. Nah ini terlepas dari posisi nanti tangga di mana, nanti itu teman-teman bisa improve ya, karena di sini saya fokuskan untuk pembuatan di fase depan. Nah kemudian kita bisa pilih tape measure tool, kemudian klik dari sini ke sini ya. Oke, nah setelah itu kita bisa klik dari sini ke atas, misalkan kita menghendaki ketinggian di 6,5 meter, misalkan di 6,5 meter. Nah kemudian klik dari sini ke kanan, anggaplah di 1,3 meter, kemudian yang di sini ke sini 1,3 meter. Nah misalkan seperti itu. Nah kemudian kita bisa triple klik, kemudian kita membuat line ya, dari sini ke sini terlebih dahulu, kemudian dari sini ke sini. Nah jadi 2 garis tegak line, kemudian kita bisa membuat 2 point arc, kemudian kita klik 1, 2. Nah ini kita arahkan ke atas. Oke, kita arahkan ke atas di sini half circle ya. Jadi sampai ada tulisannya half, sampai ada notifikasinya half circle, kita klik saja. Jadi ini sudah presisi ya, benar-benar setengah lingkaran seperti ini. Nah lalu kemudian ini kita klik, ini kita aktifkan hide rest of model terlebih dahulu ya. Kita lalu klik push ke belakang seperti itu. Nah kemudian setelah daripada itu kita bisa hapus garis bantu yang tidak kita perlukan kembali. Nah kemudian setelah itu kita bisa triple klik ya, kemudian kita bisa select rectangle seperti ini, kita push supaya ini menjadi landasan yang bawah seperti itu. Nah ini adalah area void ya, ini adalah area void yang ini menjadi, ini adalah area void yang ini menjadi area entrance atau area utama ya, area utama depan. Jadi kita klik line-nya, klik di sini, klik yang ini. Nah kemudian kita sudah klik semua outline-nya. Nah kemudian kita pilih edit, copy, kemudian kita keluar dari group, dan kita edit dan paste in place. Nah lalu kita offset ke dalam, kita ketik di anggaplah di 60 mili atau 6 cm, kita buat line di sini. Nah supaya nanti tertutup seperti itu. Nah lalu yang tengah ini kita hapus, atau kita move, control, arahkan di line-nya dulu, kita klik erase, terus kemudian kita klik push ke belakang di 120 misalkan, atau 150 ya, kita klik
di 150 dan triple klik klik kanan make group seperti itu. Nah kemudian setelah itu kita bisa membuat garis-garis vertikal ya, kita bisa membuat frame vertikal seperti ini. Nah, kita buat rectangle di sini, lalu kita push sampai sini, kita triple klik klik kanan make component, lalu create. Nah, lalu setelah itu kita move, tekan Ctrl, kita arahkan di sini, misalkan kita arahkan di sini, kita ketik di 3 slash dan enter. Lalu lalu yang sisanya bisa kita hapus. Oke, seperti itu. Nah, lalu kita bisa pilih, misalkan kita ingin menambah 2 frame kecil di sini, kita pilih rectangle. Kita pilih rectangle dari sini ke sini, kita push ke sini di 40 misalkan. Oke, double klik kanan dan make group. Nah, terus kita buat terlebih dahulu di sini. Nah, ini kita move atau langsung kita ini saja, kita move di sini terlebih dahulu, langsung kita move tekan Ctrl, kita place di sini, ketik di 3 slash dan enter. Nah, ini akan otomatis terbagi menjadi 3. Nah, yang kanan dan kiri ini kita hapus saja. Nah, lalu kemudian kita push ke atas sampai sini. Kita triple klik, kita push ke atas sampai sini. Nah, setelah itu kita triple klik, kita pilih 2 point arc. Oke. Kita pilih di sini. Kita push ke belakang seperti itu. Nah, begitu juga dengan ini. Kita triple klik, kita pilih di sini dan di sini. Kita push ke belakang seperti itu. Oke, ya jadi ini sudah jadi. Kemudian kita bisa pilih, kita bisa menggunakan warna kayu ya. Kita bisa menggunakan warna kayu supaya lebih rustic ya, terkesan lebih rustic. Oke, nah kemudian kita pilih ininya, bidangnya ini tuh menjadi kaca. Nah, semisal nanti teman-teman ingin membuat daun jendela yang ada di antara segmentasi jendela besar ini, teman-teman bisa juga explore ya. Oke, lalu kita klik, kita push ke luar di 20, anggaplah ini di 2 cm untuk ketebalan kacanya, lalu kita assign kacanya dengan ini. Oke, nah setelah daripada itu kita bisa pilih line, kita ikuti. Nah, seperti ini, lalu kita push ke atas di 150, enter, triple klik klik kanan make group. Nah, kita move ke bawah sini. Nah, oke, misalkan di sini ini bisa kita buat ada bukaan ya. Di sini kita bisa buat ada bukaan dan ada bukaan juga di area bawahnya. Nah, ini kita move, tekan Ctrl, kita arahkan di sini ya misalkan. Ini kita push ke limit seperti itu. Nah, ini kita bisa menggunakan rectangle. Kita klik offset ke dalam di 60 misalkan. Ini lalu kita hapus, kita klik, kita push ke belakang 120, enter, triple klik klik kanan make group. Nah, ini kita bisa membuat kaca. Oke, kita push ke sini, kita assign materialnya. Nah, ini kita pick sampel material seperti ini. Pilih rectangle, triple klik make group dan assign material. Dan ini kita bisa rotate, tekan Ctrl, ketik 90 ya. Kita pilih move, kita move dari sini ke sini.
Oke, lalu kita push di sini. Nah, ini lalu kita copy. Dan make group, kita move, tekan Ctrl, kita place di sini. Oke, nah kemudian setelah itu kita bisa membuat atapnya. Kita bisa membuat bentuk atapnya itu. Oke, bentuk atapnya anggaplah dari sini ke sini ya. Dari sini ke sini. Kita offset ke dalam di misalkan di 1 meter, misalnya 1 meter. Yang ini kita hapus, yang ini kita klik hapus, kita scale, hapus ke atas di 50 cm seperti itu. Kita make group. Nah kemudian kita pilih, kita triple klik, kita edit, copy, kita exit dari grup, kita edit dan paste in place. Terus kemudian kita offset keluar di 80 misalkan. Ini kita klik, kita rotate. Oke, kita ketik 45 sorry. Yang ini kita ketik 45 juga. Nah begitu juga dengan yang ini, kita move, tekan Ctrl, arahkan di sini, kita move, tekan Ctrl, arahkan di sini. Nah kemudian kita bisa pilih protractor ya. Kita bisa pilih protractor dari sini dan klik tahan, klik di ketik 4, misalkan di 40 ya. Nah yang ini juga klik tahan sampai red axis, klik lagi di sini, kemudian ketik 40. Oke, nah lalu kita klik garisnya ini dan kita move sampai ke atas ini. Nah ini sudah jadi. Kita buat garis, ini kita hapus ke bawah di 20 misalkan. Kita triple klik, klik kanan, make group. Kita bisa beri warna, kita bisa beri warna, contoh warnanya nanti seperti ini. Nah kemudian yang area depan ya, dinding area depan ini kita bisa beri ornamen, anggaplah seperti ini supaya lebih rustic, kesannya itu rustic. Nah khusus yang area ini kita beri kesan rustic. Nah kemudian untuk yang area belakangnya ini kita benar-benar minimalis, jadi supaya kombinasi ya, warna-warna minimalis seperti itu. Nah atau ini. Nah jadi tetap ada kombinasi, dan di sini ini bisa kita beri tali air, kita klik kemudian kita move, tekan Ctrl, kita place, kita ketik di 4 slash dan enter. Nah seperti itu. Nah kemudian yang ini juga ya, ini kita klik move, tekan Ctrl, di sini ketik 4 slash dan enter supaya nanti sama. Ini kita hapus saja, ini kita hapus seperti itu. Dan ini kita bisa beri warna lain ya. Ini adalah rumah Mediterranean, dan di sini ini bisa kita beri plat beton ya sebetulnya. Ini plat beton untuk ketebalan misalkan di 25 cm. Kemudian ini kita bisa push ke sini. Oke. Dan kita triple klik kanan, kemudian make group. Nah, ini kita push saja ke atas seperti itu. Oke, begitu juga kalau yang ini nanti bebas ya. Jadi di sini ini kita bisa beri rectangle lagi. Nah ini kemudian kita bisa push ke belakang di 150 cm, 150 mili atau 15 cm. Dan kemudian kita bisa bikin rectangle. Oke, lalu kita pilih ini 2 point arc, kita ketik 64S, enter. Oke, arahkan di sini, kita push ke belakang. Lalu kita triple klik, kita make group. Nah ini kita bisa beri motif lain seperti ini misalkan. Nah terus kemudian yang di dalam ini kita bisa beri lagi, kita klik garis ininya, lengkungnya semacam ini, sorry, yang ini. Kemudian kita edit, copy, exit dari grup, kita edit, paste in place, dan kita offset ke dalam di 60 misalkan. Ini kita bisa beri line. Oke, ini kita klik,
arahkan di sini, kita push, triple klik kanan make group. Nah ini kita assign material seperti itu. Dan untuk elemen lain nanti teman-teman bisa ini ya, bisa tambahkan sendiri. Yang jelas yang ini nanti bisa jadi warna lain, misalkan seperti ini, atau yang ini kita minimalkan saja, kita push saja ke atas. Nah namun tetap ada aksen ya, tetap ada aksen profilan. Misalkan ini profilan sedikit di sini, minimalis saja, tidak perlu terlalu kuat ya. Ini kita bisa beri line di sini, di sini, di sini. Kita pilih line-nya dan kita pilih follow me, kita assign. Nah seperti itu. Nah begitu juga dengan yang ini ya. Yang ini kita bisa beri profilan. Ini kita bisa beri profilan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini kita iris, kita iris, kita iris. Nah kemudian kita pilih line, klik, ini kita assign, kita select semuanya. Ini kita select, kemudian kita pilih follow me, kita klik di sini. Nah triple klik kanan, kemudian make group. Nah kemudian untuk yang lain ini seperti ini, kita move, tekan control. Nah ini untuk vegetasinya. Lalu kita bisa assign untuk material lainnya ini seperti ini. Kita bisa assign saja di sini. Atau misalkan ini nanti dirasa menutupi ya, jadi ini kita atur saja ini supaya ini nanti menjadi area taman saja juga bisa. Ini kita jadikan taman, jadi kita assign dengan rumput. Di sini ini kita beri vegetasi. Nah seperti itu. Dan kemudian ini area untuk penempatan mobil di sini. Ini area penempatan mobil sebenarnya masih muat ya, untuk 2 mobil ini masih muat, masih sangat muat. Nah seperti itu. Nah ini adalah area milik jalan ya. Nah ini adalah area milik jalan. Nanti kita make group, kita pilih kita pilih landscape. Nah kita assign-nya di sini. Nah kemudian ada komponen ya, ada komponen supaya untuk merepresentasikan skalanya. Nah kemudian kita bisa view shadow. Nah dan kita bisa change stylenya jadi seperti ini. Nah untuk yang belakang ini sementara kita tutup dulu. Nah seperti itu. Lalu kita reverse saja. Oke. Nah jadi begitu teman-teman, simple, modern, dan historical ya, karena ini merupakan Mediterania. Jadi nanti teman-teman bisa explore kembali untuk atapnya itu apakah akan dibikin lebih kompleks atau bagaimana. Misalkan ini nanti ada ini ya, kita move. Nah, kita place di sini, kita ketik di 15/ dan enter misalkan. Nah, ini nanti akan bisa terbagi supaya nanti terlihat garisnya, terlihat garis-garis atapnya, macam itu. Oke, jadi seperti ini ya previewnya setelah jadi. Yang ini tadi pintu jendela besarnya. Nah, tadi seperti ini kombinasi dengan profilan di atas di sini. Nah, nanti teman-teman bisa kembangkan ya secara mandiri. Ini secara 3D ini masih sangat basic dan masih banyak yang perlu dikembangkan. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan, semoga menjadi manfaat bagi teman-teman yang sedang ingin membangun rumah dengan konsep yang berbeda, dengan konsep yang historical, modern. Dan buat teman-teman yang sedang belajar 3D modeling di SketchUp, baik yang sudah mulai belajar dari lama maupun yang SketchUp beginner. Semoga menjadi manfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa subscribe dan ketik kolom komentar apabila teman-teman ada pertanyaan atau tanggapan seputar video ini atau seputar desain ini teman-teman. Terima kasih semuanya.